Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fredly Devianobel dari Prodi Teknik Elektro 2019, NIM 1909076044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu open loop dan closed loop system. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang open loop system adalah sistem kontrol di mana aksi pengontrolannya atau input berdiri sendiri, tidak tergantung output dari proses itu sendiri. Nah, sedangkan kalau closed loop system adalah kontrol di mana aksi pengontrolannya tergantung dari keluaran output itu sendiri juga. Nah, kalau ditanya nih, mana sih yang lebih bagus antara closed loop atau open loop? Nah, kita akan buka sedikit-sedikit dari karakteristik dari kedua sistem ini dulu. Yang pertama dari open loop. Open loop itu karakteristiknya tindakan pengendaliannya tidak tergantung dari output sistem. Yang kedua, tidak dapat memberikan kompensasi. Tiga, ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. Yang keempat, sederhana dan murah. Kelima, tidak terdapat proses pengukuran. Variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan. Kemudian banyak didasari oleh waktu atau urutan proses. Dan yang terakhir, kurang akurat tapi lebih stabil. Dan kalau closed loop itu sendiri, tindakan pengendaliannya tergantung pada output sistem. Mengatasi kelemahan sistem open loop, terdapat kemungkinan terjadi overkoreksi. Nah, yang keempat, kompleks dan mahal karena komponennya lebih banyak. Yang kelima, terdapat proses pengukuran. Yang keenam, variabel dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan. Yang kemudian, lebih akurat, dapat terjadi ketidakstabilan. Dan yang terakhir adalah mahal. Nah, kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan open loop dan closed loop itu sendiri. Yang pertama, kelebihan sistem pengaturan loop terbuka. Yang pertama itu memiliki konstruksi yang sederhana. Kedua, biaya pemeliharaan lebih terjangkau. Yang ketiga, tidak ada masalah dalam hal stabilitas. Dan yang terakhir, lebih cocok digunakan jika output sulit diukur. Kalau kekurangan dari loop terbuka itu, pertama perlu kalibrasi sistem secara teratur. Yang kedua, bisa digunakan jika telah mengetahui hubungan input dan output. Yang ketiga, bisa digunakan jika tidak ada gangguan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, output pada sistem akan berubah pada waktu tertentu. Nah, kalau kelebihan dari pengaturan loop tertutup, yang pertama memiliki ketelitian yang terjaga, yang kedua dapat mengetahui karakteristik dan perubahan pada plan, dan yang ketiga ketidaklinieran antara komponen dan sistem tidak terlalu mengganggu. Dan yang kelemahan sistem pengaturan loop tertutup, yang pertama perawatannya lebih rumit, memerlukan biaya yang mahal, dan cenderung ke arah osilasi. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita bisa menilai sendiri nih mana yang lebih cocok buat kita pakai, karena masing-masing sistem itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung cara kita untuk memakainya dan kenyamanan kita untuk menggunakannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita akan menentukan open loop atau closed loop dari alat-alat di bawah ini. Yang pertama itu ada mesin cuci. Nah, mesin cuci ini saya memilih sistem kendali menggunakan loop terbuka. Karena prinsip kerja dari mesin cuci ini, ketika pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, maka motor mesin akan mendeteksi berat pakaian dan menentukan volume air serta waktu cucinya. Akan tetapi, mesin cuci tidak bisa menentukan seberapa bersih pakaian itu akan dicuci. Ketika waktu pencucian sudah habis, maka air sisa pencucian akan dikeluarkan dan pintu mesin akan terbuka. Tetapi kembali lagi, mesin cuci tidak bisa menentukan berapa bersih pakaian itu akan dicuci atau seberapa banyak kotoran yang terdapat pada pakaian itu. Yang kedua itu ada pengatur suhu ruangan. Nah, di sistem pengatur suhu ruangan ini saya memilih menggunakan sistem kontrol tertutup yang identik dengan sistem kontrol umpan balik. Nah, di mana nilai keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi ini.
Masukan dari sistem AC adalah derajat yang diinginkan si pemakai. Keluarannya berupa udara yang dingin yang mempengaruhi suhu ruangan tersebut. Diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan, dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu. Nah, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menentukan komponen-komponen sistem, input, transducer, controller, plan, dan output dari kegiatan-kegiatan di bawah ini. Oke, untuk lebih jelasnya saya sudah membuatkan tabel dan mungkin akan saya taruh di sebelah sini saya nanti. Nah, yang kegiatan yang pertama itu ada orang menunjuk benda. Kita akan menentukannya, yaitu inputnya benda yang ingin ditunjuk, transducernya mata, controllernya otak, plannya tangan untuk menunjuk, dan outputnya kita dapat menunjuk benda. Dan kegiatan yang kedua ada orang mengendarai mobil. Nah, inputnya di sini adalah bahan bakar mobil tersebut, transducernya itu mesin mobil, controllernya itu orang yang mengendarai, plannya kecepatan mobil, dan outputnya mobil dikendarai. Dan yang ketiga ada robot mengambil barang. Nah, di sini inputnya itu adalah bahasa pemrograman, transducernya itu daya listrik, controllernya itu mesin benda tersebut, dan plannya itu carriage dan forklift, dan yang terakhir output itu ada benda yang diangkut. Nah, kemudian ada sistem pengaturan level air. Ya, inputnya di sini adalah level air sebelumnya, transducernya itu switch kontak, controllernya itu bin-ker atas, plannya itu bin-ker bawah, dan outputnya itu level air sesudah dilakukan proses pengaturan level. Mungkin itu saja nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya yang terakhir. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 4, yaitu kita akan di sini kita akan menganalisa gambar nih, dan kita akan menentukan input, controller, aktuator, proses, output, sensor output, dan error detectornya. Di mana aja sih letaknya? Nah, mungkin gambarnya saya akan taruh di sini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu di bagian nomor 1 ada input dan sensor input. Nah, yang kedua itu ada controllernya. Di nomor 3 itu aktuatornya. Dan yang keempat itu proses, dan yang kelima itu outputnya, nomor 6 itu sensor output, dan yang ketujuh itu error detektornya. Nah, untuk diagram bloknya itu sendiri nanti saya akan taruh juga di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah diagram bloknya. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin kita bisa sama-sama belajar lagi ke depannya untuk dapat memahami open loop dan closed loop itu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Lebihnya saya mohon maaf. Selamat